Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Dalam garis keturunan Manu terdapat banyak raja yang suci dan berperan besar dalam sejarah semesta. Kegiatan raja-raja tersebut dipuji dalam ayat-ayat kitab suci Weda bagian Purana dan Itihasa. Di antara sekian banyak raja yang memerintah dunia sejak bumi tercipta, ada pula beberapa raja yang berwatak asuri, yang tidak mengindahkan ajaran-ajaran kitab suci Weda, tidak menghormati para orang suci, dan bertindak atas dasar kesenangan pribadi saja. Raja-raja seperti Wena, Haihaya, dan sebagainya adalah contoh raja-raja yang melupakan ajaran-ajaran Weda. Mereka menyengsarakan rakyat dengan kebijaksanaan pajak dan pekerjaan yang mencekik leher masyarakat. Namun demikian pada akhirnya, raja-raja yang lalim itu tewas dengan cara yang mulia, entah karena mereka menyadari perbuatan mereka, seperti misalnya putra Maharaja Mahismati dan Raja Kaushika, atau karena dibinasakan langsung oleh Tuhan Sri Krishna dalam wujud awatara yang berbeda-beda sesuai tujuannya. Kitab suci Weda Padma Purana menyatakan bahwa apabila dalam satu keluarga terdapat seorang penyembah Tuhan Sri Krishna yang murni dan tak tergoyahkan, maka 100 tingkat leluhur keluarga itu dibebaskan dari neraka. Dan Tuhan Sri Krishna akan menjamin keselamatan 100 tingkat keturunannya. Sebagai seorang penyembah Tuhan yang murni, Waiwaswata Manu, yakni Manu yang sekarang tengah berkuasa atas ras manusia di alam semesta, menurunkan raja-raja yang suci dari masa sekitar 90 juta tahun yang lalu menurut kronologi sejarah Purana. Keturunannya akan terus berlanjut di masa depan hingga akhir periode pemerintahannya. Karena Waiwaswata Manu, putra Dewa Surya, adalah seorang penyembah Tuhan yang murni dan taat, Tuhan menjamin keselamatan 100 keturunannya. Setelah 100 keturunan ini habis, maka seorang penyembah murni lain akan lahir di terah keluarga itu dan menyelamatkan 100 tingkat keturunan lagi. Dengan cara demikian, Tuhan senantiasa melindungi bukan hanya para penyembahnya, namun juga sanak keluarga mereka, tetangga mereka, hingga desa, wilayah, atau negara di mana mereka tinggal dan dilindungi. Karena Tuhan Sri Krishna menjamin keselamatan rohani para keturunan Manu, maka tatkala ada raja-raja yang lalim dan menyimpang dari ajaran Weda, Tuhan senantiasa datang untuk memberikan tuntunan. Pertolongannya bisa datang dalam wujud mara bahaya, seperti tatkala Kamsa dibunuh oleh Tuhan Sri Krishna, namun ia mencapai moksa. Atau dengan cara lain seperti dalam wujud Brahmana atau Awatara. Dinyatakan bahwa apabila seseorang dibinasakan secara langsung oleh tangan Padma Tuhan, maka ia pasti mencapai pembebasan. Demikianlah Tuhan senantiasa berkeinginan menyelamatkan para penyembahnya dan orang-orang yang bergaul dengan para penyembahnya dari kejatuhan dan kemerosotan. Terkait dengan hal ini, ada satu kisah menarik mengenai seorang raja keturunan Waiwaswata Manu. Raja yang merosot ini bernama Satyavrata, namun karena perbuatannya yang berdosa, ia dikenal dengan nama Trisanku. Secara garis keturunan, Trisanku adalah salah satu di antara deretan raja-raja mulia di zamannya yang diturunkan dari Dewa Surya, Dewa Matahari. Dewa Surya memiliki beberapa putra, yakni Shrada Dewa, Yamaraja, dan Dewa Kembar Aswini Kumara. Shrada Dewa dikenal dengan nama Waiwaswata, dan beliau menjadi Manu dalam era Manwantara sekarang. Manu Waiwaswata memiliki seorang anak perempuan bernama Ila, namun atas permohonan Manu kepada gurunya Wasista, Ila diubah menjadi seorang anak laki-laki yang tampan, yang dinamai Sudyumna. Pada suatu hari Sudyumna yang perkasa pergi berlatih memanah ke hutan di wilayah utara bumi. Tanpa disadarinya, ia memasuki hutan Sukumara, yang termasuk dalam wilayah Ilavritawarsa di kaki Gunung Meru. Gunung Meru dalam video-video Hindu Times sebelumnya telah dijelaskan bahwa ia adalah gunung yang menghubungkan kerajaan Dewa Indra di Swargaloka
dan bumi. Sudyumna kemudian melihat bahwa kudanya berubah menjadi kuda betina dan dirinya berubah menjadi seorang wanita. Dinyatakan bahwa seluruh penduduk Ilawihritawarsa adalah wanita yang tekun melakukan pelayanan kepada Dewi Uma atau Dewi Durga, sakti Dewa Siwa. Rumor-rumor yang tidak bertanggung jawab kerap menyatakan bahwa Dewi Durga berwajah menyeramkan. Akan tetapi menurut uraian dalam kitab suci Weda, Dewi Durga sangatlah cantik. Beliau disebut juga sebagai Narayani atau Vaishnavi, karena beliau adalah penguasa tenaga material yang muncul dari badan Tuhan Narayana yang berlengan 4. Ibu Durga juga muncul di yuga selanjutnya sebagai saudara Tuhan Sri Krishna tatkala beliau menjalankan kegiatan rohaninya di penjara Kamsa. Saat itu, Ibu Durga menjelma menjadi seorang bayi perempuan, menggantikan bayi Tuhan Sri Krishna yang dibawa ke Gokula. Kisah berubahnya Sudyumna menjadi wanita mirip dengan legenda Tionghoa, di mana terdapat sebuah negeri misterius yang dihuni hanya oleh para wanita. Ternyata negeri semacam ini memang ada dan dikisahkan dalam sejarah Weda. Sudyumna yang telah berubah menjadi perempuan menikah dengan Buddha. Buddha yang dimaksud di sini bukanlah Buddha awatara Tuhan. Buddha yang dimaksud adalah putra Dewa Soma atau penguasa bulan. Dari pernikahan mereka, seorang anak tampan bernama Pururawa yang menjadi cikal bakal dinasti Soma Wamsa atau keturunan bulan, di mana raja-raja terkenal seperti Yayati, Bharata, Pandu, Ugrasena, Wasudewa, Yudhistira, dan Pariksit lahir di masa-masa jauh setelahnya. Oleh karena itu ada dua dinasti besar raja-raja suci di masa lampau, yakni Surya Wamsa dan Soma Wamsa, yang dipercaya sebagai para pemegang kekuasaan atas bumi dari zaman ke zaman. Karena kualitas manusia begitu merosotnya, raja-raja suci dan perkasa dari kedua dinasti ini disembunyikan dari peradaban manusia modern atas kuasa Tuhan, dan akan kembali memimpin masyarakat manusia di yuga-yuga selanjutnya di masa depan sebagai raja-raja dunia. Agar Sudyumna dapat memerintah kerajaannya, Dewa Siwa memberinya anugerah bahwa ia dapat menjadi laki-laki selama 1 bulan, dan di bulan berikutnya ia menjadi perempuan. Setelah beberapa waktu, Sudyumna menjadi tua dan meninggalkan kehidupan berumah tangga setelah menyerahkan kerajaannya kepada Pururawa. Selanjutnya, kerajaan ini berkembang menjadi negeri Bharata. Melihat putranya memasuki tahapan wanaprastha, Waiwaswata Manu menginginkan putra lainnya untuk memerintah dunia. Oleh karena itu dia memuja Sri Wisnu untuk mendapatkan putra. Tampak dari uraian ini bahwa Waiwaswata Manu tidak berada di bumi, namun di loka atau sistem planet yang lain. Saat putranya yang memerintah di bumi menjadi tua dan memasuki tahap wanaprastha, Waiwaswata Manu masih muda dan masih menginginkan putra. Ini adalah salah satu contoh relativitas waktu yang terjadi antar planet. Usia seorang Manu dapat mencapai 300 juta tahun bumi menurut pernyataan kitab suci Weda, sementara usia manusia di bumi maksimal hanya bisa mencapai 100.000 tahun pada zaman Satya Yuga dan 100 tahun pada zaman Kali Yuga. Demikianlah Weda menguraikan sejarah alam semesta yang menakjubkan, yang tidak dikenal dalam rentang sejarah manusia modern yang sangat sempit dan penuh dengan spekulasi. Pada suatu ketika, Waiwaswata Manu bersin dan dari hidungnya seorang bayi tampan lahir. Bayi ini dinamai Ikswaku. Dalam Weda Bhagavad Gita, Tuhan Sri Krishna bersabda bahwa pada zaman itu, beliau telah menyabdakan ilmu pengetahuan Bhagavad Gita yang sama kepada Manu, dan Manu menyampaikannya kepada Ikswaku. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Untuk mengingatkan kembali umat manusia mengenai ilmu pengetahuan rohani yang paling mulia itu, Tuhan Sri Krishna kembali menyabdakannya 5.000 tahun silam kepada Arjuna di medan perang Kuruksetra.
Salah satu raja dari garis langsung keturunan Ikswaku adalah Raja Satyavrata. Sayang sekali Satyavrata memiliki sifat-sifat buruk yang tidak seharusnya dimiliki oleh para ksatria. Alih-alih melindungi kaum Brahmana yang tekun dalam kerohanian, Satyavrata malah menculik anak perempuan seorang Brahmana dalam upacara pernikahannya. Melihat kelakuan putranya yang tidak mengindahkan ketentuan prinsip-prinsip kesucian, ayahnya, yakni Raja Tribandhana, mengutuk Satyavrata menjadi seorang candala atau orang rendahan. Dosa lain yang dilakukan Satyavrata atau Trisanku adalah membunuh sapi milik seorang Brahmana, sehingga Brahmana itu mengutuknya agar menderita sejenis penyakit kulit. Beberapa sumber Purana menyebutkan bahwa Trisanku menderita lepra, suatu penyakit kulit yang sukar disembuhkan. Srila Prabhupada menyatakan bahwa apabila seseorang yang membunuh seekor sapi saja dikutuk karena dosanya sangat berat, pada zaman dahulu, kutukan dijalankan agar orang yang berdosa tidak menderita lebih berat di neraka. Demikian pula seorang pemimpin atau raja menjatuhkan hukuman dan siksaan berat bagi para pendosa berat, agar penderitaannya di neraka dapat dikurangi. Oleh karena itu, peradaban Veda menekankan bukan hanya hak azazi manusia ketika manusia itu berada dalam badan kasar ini, melainkan juga bagaimana agar manusia itu selamat dalam perjalanannya setelah meninggal. Walaupun hukuman raja kepada para penjahat kelihatannya sangat kejam dan melanggar hak asasi manusia secara badan kasar, seperti misalnya memotong jemari seorang pencabul dan pencuri emas, atau membakar seorang pembunuh Brahmana dan sapi, tetapi hukuman itu akan menyelamatkannya dari siksaan selama ribuan tahun tanpa henti di neraka. Walaupun Trisanku telah berbadan candala dan penuh dengan penyakit kulit, ia berkeinginan kuat untuk pergi ke Swarga Loka, tempat tinggal para dewa. Untuk menjalankan ambisinya itu, ia memohon bantuan kepada Risi Wiswamitra. Sebelum mencapai status seorang Brahmana, Wiswamitra adalah seorang ksatria. Atas kekuatan pertapaannya, Dewa Brahma sendiri yang akhirnya memberinya status seorang Brahmana. Wiswamitra sangat mengasihi makhluk-makhluk lemah di sekitarnya, dan oleh karena itu, ia dikenal sebagai Wiswamitra, teman setiap makhluk. Melihat keadaan Trisanku yang menyedihkan itu, dengan tubuh hitam legam dan penyakit kulit yang menggerogoti badannya, Wiswamitra merasa iba kepadanya. Trisanku mengutarakan maksudnya kepada Wiswamitra, dan Wiswamitra berjanji akan menolongnya dengan kekuatan tapanya. Di sisi lain, Risi Wiswamitra memiliki andil besar dalam menurunkan raja-raja tangguh dari dinasti Somawamsa. Pada suatu masa, karena terganggu dengan pertapaan yang dilakukan Wiswamitra, Dewa Indra dan para dewa penghuni sistem planet surga mengirim salah satu dari 8 apsara atau bidadari utama untuk menggoda Wiswamitra. Ada beberapa bidadari utama di sistem planet surga, seperti Urwasi, Menaka, dan Tilotama, yang di Bali dikenal sebagai Nilotama. Apabila seseorang melakukan pertapaan yang sangat kuat, maka api yoga dari pertapaannya dapat menaikkan suhu atmosfer di sistem planet surga, sehingga para dewa merasa kepanasan. Oleh karena itu, terkadang mereka sangat khawatir apabila seseorang melakukan pertapaan yang kuat di bumi. Wiswamitra yang telah bertapa selama ribuan tahun terpikat akan kecantikan apsara Menaka dan menikah dengannya. Dari pernikahan itu, seorang anak perempuan lahir. Anak perempuan ini ditinggalkan di tengah hutan dan ditemukan oleh Resi Kanwa dan dinamai Sakuntala. Tatkala menginjak dewasa, Sakuntala kemudian menikah dengan Maharaja Dusmanta. Beberapa sumber menyebut Maharaja ini dengan nama Dusyanta. Dari pernikahan mereka, seorang putra bernama Bharata dilahirkan. Dari Maharaja Bharata inilah keturunan Wangsa Bharata dimulai sebagai cabang utama dari dinasti Somawamsa yang berjaya hingga kuartal akhir Dwapara Yuga. Karena kemasyhuran Maharaja Bharata, seluruh planet bumi dikenal sebagai Bharatawarsa kala itu. Kini hanya India yang dikenal sebagai Bharatawarsa karena kebudayaan Weda masih terpelihara di negeri itu sejak zaman yang sangat lampau. Resi Wiswamitra membuat sebuah yadnya dengan cermat sehingga hanya dengan pengucapan mantra-mantra Weda, Trisanku dapat melayang di udara dan naik menuju angkasa dengan kecepatan tinggi. Wiswamitra berniat menempatkan Trisanku di dalam sistem planet surga dengan badan manusia yang berpenyakitan itu. Melihat pelanggaran aturan ini, para dewa yang dipimpin oleh Batara Indra menjadi sangat marah. Menurut aturan semesta, seseorang tidak boleh memasuki sistem planet lain tanpa memiliki badan yang sesuai dan tanpa mendapat izin dari penguasa wilayah tersebut. Seseorang tidak dapat masuk ke planet-planet yang lebih tinggi dan halus
dan bertemu dengan para penghuninya tanpa melakukan pertapaan dan yadnya untuk menyucikan diri terlebih dahulu. Tak heran bahwa orang-orang modern hanya menemukan tumpukan debu dan bebatuan di planet lain berdasarkan foto wahana satelit mereka. Tanpa mencapai kesucian dan melakukan pertapaan, seseorang tidak akan pernah bisa masuk ke dimensi sistem planet lain dan bertemu dengan para dewa. Dengan kekuatannya, Dewa Indra yang murka mendorong Trisanku yang tengah melesat di antariksa agar jatuh kembali ke bumi. Trisanku yang terdorong kembali ke atmosfer berseru memohon perlindungan dari Wiswamitra. Dengan kekuatan mistiknya, Wiswamitra kembali mendorong Trisanku naik. Peristiwa dorong-mendorong ini terjadi beberapa kali, hingga akhirnya Wiswamitra menghentikan Trisanku di antariksa dengan posisi kepala menghadap ke bawah. Lantas, Resi Agung itu bermeditasi dan berkat kekuatan pertapaannya yang mumpuni, dia menciptakan alam semesta baru di langit bagian selatan. Ia menciptakan susunan planet baru, matahari baru, dan susunan para dewa yang baru. Tepat tatkala Wiswamitra menciptakan duplikat dari Saptarisi Mandala, atau 7 planet tempat tinggal ke-7 Resi Agung yang dikenal sebagai Ursa Mayor di langit bagian utara. Para dewa hadir di hadapannya dan memohon agar Wiswamitra menghentikan semua itu. Alam semesta yang diciptakan Wiswamitra dapat disaksikan hingga kini di langit bagian selatan, berupa 4 bintang yang terang berbentuk tanda tambah yang terbalik. Bintang ini dikenal sebagai crux atau salib selatan dalam astronomi modern, dan digunakan oleh para pelaut untuk menentukan arah selatan. Trisanku tinggal di wilayah ini dengan keadaan serba terbalik. Oleh karena itu, dalam kebudayaan Weda, terdapat istilah bagai berada di surga Trisanku, yang berarti suatu keadaan seseorang yang tidak menyenangkan, di mana seseorang merasakan kesedihan dan kebahagiaan pada saat yang bersamaan, sehingga menjadi serba tanggung. Demikian kisah dari Purana dan Itihasa mengenai Raja Trisanku. Semoga kisah ini bermanfaat untuk Anda. Nantikan kisah-kisah rohaninya yang dipetik dari berbagai kitab Purana dan Itihasa hanya di Hindu Times Channel. Om Santi 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 Om. Mai laku